Sekarang kita lanjutkan latihan kita. Seperti yang kita rencanakan, berikutnya kita akan membuat variabel masih array multidimensi, dan sebagian besar hampir sama dengan di video sebelumnya ketika menampilkan array dimensi di dalam table. Jadi demikian pula data-datanya, tetapi kali ini kita akan coba menampilkan data tersebut melalui elemen select option. Jadi kita akan membuat metode baru di controller data, yaitu data 05, juga membuat file view yang baru, belajar data 05. Nah, adapun elemen atau dimensi dari variabel MK itu sama dengan di data 04. Jadi sekarang kita buat metodenya. Public function data 05, buka kurung tutup kurung. Nah, kita copy yang ini karena sama, tetapi file view yang kita gunakan di sini adalah belajar data 05. Nah, selanjutnya kita akan membuat file view di folder view data, belajar data 05.php. Nah, kemudian kita siapkan elemen HTML, title-nya coba kita intip variabel array multidimensi kedua. Variabel array multidimensi kedua. Nah, kita coba. Oke, sekarang kita coba tampilkan di browser dengan menampilkan isi variabel data. Buka tag PHP, lalu tutup agar tidak kelupaan, kemudian cetak var data, save, kemudian kita tes. Nama metodenya data 05. Oke, data kita sudah berhasil masuk. Nah, berikutnya kita akan buat di sini elemen select option. Nah, pertama saya tunjukkan dulu cara membuat elemen select option. Kemudian nanti kita masukkan data ke dalam elemen tersebut. Jadi select option dimulai dengan tag select seperti ini. Untuk sementara name dan ID boleh dihilangkan. Kemudian di dalam select ini dibuat option value untuk sementara kosongkan, atau kita isi 01. Kemudian di sini pilihan 1. Kemudian kita coba buat beberapa option. Ini kita ganti dengan 02. Berikutnya kita ganti 3. Ini kita ganti 4. Selanjutnya ini kita ganti dengan 5. Nah, kita lihat select option yang tampil di browser. Kita cek.
Ini yang disebut dengan select option. Nah, kita perhatikan select option. Yang pertama, tulisan pilihan ini. Pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah yang tampil di select option. Lalu di elemen option ini terdapat value 01, 02, 03. Maksudnya ketika kita memilih pilihan 1, maka nilai daripada select option ini adalah 01. Berarti ketika memilih option keempat, berarti value-nya atau nilainya adalah 04. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan data yang kita miliki. Kita coba tampilkan nama mata kuliahnya yang akan tampil sebagai pilihan. Lalu nilai masing-masing mata kuliah tersebut adalah kodenya. Jadi ketika memilih audit sistem informasi, berarti value select option adalah MKAIS. Nah, sekarang kita coba. Nah, berarti proses membuat option ini akan diulang sebanyak berapa jumlah dimensi pada variabel. Nah, contohnya ini berarti jumlah dimensinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah dimensinya dalam 5, berarti kita akan melakukan proses pengulangan. Masih ingat proses pengulangan? Kita memiliki fungsi for each. Jadi maksudnya kunjungi semua dimensi dari variabel data. Lalu setiap berkunjung, dimensi yang dikunjungi diberi nama baris data. Nah, apa yang akan dilakukan setiap berkunjung pada masing-masing dimensi ini? Yang akan dilakukan adalah membuat option. Kemudian di option ini akan ditampilkan nama mata kuliah. Nah, berarti caranya yang akan ditampilkan adalah baris data, lalu nama, ya. Jadi di sini kita akan tampilkan, ingat menampilkan variabel menggunakan PHP, tag PHP, langsung tag PHP echo ya. Lalu baris data, kemudian nama. Nah, kita lihat di browser apakah sudah tampil. Kita refresh. Nah, sudah muncul audit sistem informasi, pengembangan sumber daya, dan seterusnya. Tetapi ini belum memiliki value. Nah, agar memiliki value-nya di sini yang akan kita jadikan value adalah kode dari mata kuliah. Sekarang kalau begitu kita buka lagi tag PHP-nya, PHP echo, yang akan ditampilkan baris data, lalu nama indeksnya adalah kode. Nah, jadi seperti ini membuat value-nya.
Mungkin saat ini value ini belum terlihat manfaatnya. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan memperlihatkan manfaat dari value tersebut. Nah, sekarang yang coba kita tangani seperti ini. Ketika kita refresh, jalankan, maka yang muncul pertama adalah audit sistem informasi. Ya, ini audit sistem informasi atau data yang pertama yang muncul. Nah, sekarang kita lihat di belakang layar atau coding yang ada di view ini. Coba kita view, klik kanan, view source code. Nah, ini akan otomatis membuat option sebanyak 5. Karena jumlah dimensinya variabel data itu ada 5, jadi akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, untuk memunculkan salah satu di sini, misal yang kita mau munculkan ketika pertama kali tampil, yang pertama kali tampil adalah praktikum ini, maka di sini ditambahkan selected. Jadi ada tambahan selected di sini. Oke. Coba saya bongkar dulu yang ini. Kembali ke yang pertama. Saya cut dulu ini, saya simpan di sini. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita buat option seperti yang sebelumnya. Pilihan 1, nilainya 01. Kemudian kita berikutnya buat lagi option kedua dengan value 02. Ini juga teksnya muncul 3. 4, teksnya yang muncul 4. 5, teksnya muncul 5. Nah, coba kita lihat yang ini. Yang muncul paling pertama adalah pilihan 1. Karena dalam proses pembuatannya ini yang pertama dibuat. Andai kata yang akan dimunculkan pilihan ketiga, maka dimunculkan di sini ditambahkan atribut selected. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, yang paling muncul pertama adalah selected. Kita lihat kode yang ada di belakang. Nah, ini ada selected. Nah, sekarang kita kembalikan yang pernah kita buat sebelumnya. Kita tempatkan lagi seperti pertama. Nah, coba kita tampilkan di browser selected. Nah, kita lihat kodenya. Nah, sekarang kita inginkan ini loh yang paling pertama kali tampil. Atau dengan kata lain, di sini kita menambahkan atribut selected. Nah, atribut selected ini kita tambahkan kalau kode mata kuliahnya adalah PSI. Nah, berarti bahasanya kira-kira di sini kita mau munculkan selected seperti ini ya, tapi tidak selamanya kita munculkan selected ini. Kita munculkan kalau kode mata kuliahnya adalah MKPSI. Nah, bahasanya kira-kira begini. Kita buka PHP karena kita mau menggunakan bahasa jika maka. Buka tag PHP. Tutup supaya tidak kelupaan. Jadi sini kita tambahkan jika
nilai variabel baris data, ya, indeks kode sama dengan MK PSI, maka jadi seperti ini. Tampilkan tulisan selected, tambahkan tulisan selected. Nah, kemudian koma. Ya, nah, pada dasarnya ini kira-kira begini. Coba ya, saya pisahkan ini. Coba saya tempatkan di sini. Tapi ini jangan dibuat ya, cuma penjelasan. Sebenarnya struktur ini sama dengan seperti ini. Ya, jadi sama saja ketika ditulis seperti ini. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah terbiasa membuat tulisan yang seperti ini. Hanya saja di sini baris ini ditulis menjadi satu baris. Ya, seperti ini, tapi prinsipnya sama. Oke ya, kita hapus yang ini. Kemudian kita coba save dulu. Mana controller? Kita save, lalu kita coba refresh. Nah, yang muncul pertama adalah praktikum sistem informasi. Nah, bagaimana jika yang kita akan tampilkan pertama adalah sistem informasi manajemen? Berarti syarat nilainya adalah MK-SIM. Nah, coba kita ganti syarat nilainya MK-SIM. Nah, kita save. Nah, munculkan di browser, refresh. Nah, sistem informasi manajemen. Nah, saya kira itu proses menggunakan select option dan menentukan nilai yang akan ditampilkan pertama.